wabarakatuh. Halo teman-teman Masnam. Kali ini kita ingin berbincang-bincang kepada Bu Suningsi ya. Perlu kalian ketahui, Bu Suningsi adalah Wakil Kepala Madrasah bidang pengembangan mutu. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan prestasi MTSM Jakarta pada tahun 2023. Yuk kita tanyakan Kepada Bu Suningsi. Sebelumnya, gimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar ibu baik, sehat. apa yang dihasilkan prestasi MTSM Jakarta. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Suningsi, Wakil Kepala Madrasah bidang pengembangan mutu pada MTS Negeri 6 Jakarta. Pada tahun 2023 ini, alhamdulillah banyak sekali peningkatan prestasi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk level nasional saja, insya Allah kami sudah memperoleh prestasi lebih dari 22 poin ya yang kami dapat dari ajang lomba, baik dari segi akademik maupun dari sisi non akademik. Dan untuk prestasi internasional, alhamdulillah tahun ini kami memperoleh 7 poin atau 7 item yang kami peroleh, antara lain dari riset juga kita memperoleh dengan kategori local innovation 2 ya, lalu dari natural innovation itu juga ada 2, dan juga mendapat penghargaan terbaik ya dari salah satu siswa kita yang menjadi presenter terbaik. Berikutnya lagi yang 2 poin tadi lagi dapat dari robotik. Dari robotik pun kita dapat juga ya, dapat medali emas juga dan sertifikat penghargaan terbaik juga. Itu atas nama Balkis ya, Balkis. Sementara yang riset baik dari local innovation maupun natural innovation itu diperoleh dari Answa Ramadhani kelas 8A ya, dan Naila Zamira itu atas, nah itu juga dapat juga ya. Alhamdulillah beliau juga menjadi presenter terbaik untuk levelnya. Sementara untuk prestasi yang tingkat provinsi ya, DKI Jakarta, alhamdulillah tahun ini kegiatan JMC kita dapat dari bidang KSM ya, Sains bidang PS. Alhamdulillah tahun ini memperoleh juara ketiga. Sedangkan untuk robotiknya kita memperoleh juara 2 ya. Yang IPS tadi atas nama Marian, sedangkan yang robotik atas nama Konita dan Tunsyuk. Yang alhamdulillah memperoleh juara 2 untuk bidang JMC ya, JMC. Sementara untuk hardrock kita belum dapat, lalu dari prestasi keagamaan yang lain yang di bidang JMC belum dapat, tetapi untuk lomba pidato bahasa Arab itu kita sudah masuk peringkat 10 besar ya, tetapi belum memperoleh juara 1, 2, 3. Mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, sedangkan untuk yang non akademik banyak sekali juga prestasi yang kita raih, terutama dari bidang taekwondo, pencak silat ya, itu juga ada futsal juga dapat ya. Ada beberapa yang penting kesimpulannya, upaya yang kami ingatkan dan usahakan di tahun 2023 ini di bawah kepemimpinan untuk semester ganjilnya ini adalah Ibu Camat kita, Ibu Haja Haniah Nasir LCMA. Beliau insya Allah sangat support, dan bahkan saya atas nama bidang pengembangan mutu dan Ibu Haniah sendiri sebagai kepala madrasahnya, beliau ikut mengantar jadi pendamping pada ajang kompetisi yang tingkat internasional tadi, dan itu sangat bergengsi. Kenapa? Karena selain oleh BRIN penyelenggaranya juga diselenggarakan dari universitas terkenal, salah satunya UNJ yang dari Indonesia, yang ada juga yang dari Kalimantan, dan banyak lagi adalah dari universitas yang ada di Pemilih tadi. Contohnya yang ada di Singapura, Thailand, ya, Malaysia. Di Malaysia ini ada UTM, ya, UTM, ada UTHM, ya,
terus ada UTM, itu semuanya adalah universitas yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Seperti itu, alhamdulillah kami bisa bertanda di sana, bisa mengikuti kompetisi dan bisa meraih prestasi. Harapannya adalah ke depan lebih meningkat lagi dari perolehan yang kita dapat pada tahun 2023. Tapi tentu saja semua itu tidak akan bisa sukses ketika tidak ada teamwork, ya, kerjasama yang baik dari warga SDM Jakarta maupun dari peserta didiknya. Bagaimana peserta didiknya itu memiliki motivasi yang kuat, biar yang kuat juga diimbangi tentunya dengan yang paling mustajab itu adalah doa orang tua. Sesuai kita semuanya, kalau sudah seperti ini dengan bantuan komite juga yang tentu saja pasti terlibat di dalamnya, insya Allah ke depan IPS Negeri 6 Jakarta bisa lebih baik lagi dari tahun ini. Demikian dari Ibu. Terus apa aja sih yang harus dilakukan untuk meraih suatu prestasi? Ya, yang kami lakukan, yang pertama adalah ketika kegiatan JMC contohnya ya, itu di juknisnya memang biasanya menganjurkan bahwa sebelum anak-anak kita lombakan di kegiatan JMC ya, itu kita harus mengadakan di level atau tingkat dasar. Nah, ya, di samping itu kita harus mempunyai yang namanya bina prestasi. Jadi sebagai wakil penerbangan itu sudah 2 tahun ini sudah mencoba merekrut ya bina prestasi melalui link Google Form yang kami buat. Nah di situ semua siswa-siswi bisa memilih bakat dan minat mana yang dia inginkan, yang dia sukai, sehingga tidak ada rasa keterpaksaan. Yang mau ikut meres monggo, yang mau ikut robotik monggo, yang mau ikut tafis, kaligrafi, ya kan, terus MTI dan sebagainya, itu semuanya mereka mulai diawali dari memilih ya mana yang mereka punya bakat dan minat di situ. Baru langkah berikutnya kita bina. Pembinaannya seperti apa? Ya didata, lalu dilakukan pendampingan, diberikan motivasi, berikutnya diberikan pelatihan juga ya, dengan cara selain dari guru kita juga mengambil dari instansi yang lain, instansi yang lain. Seperti itu ya, kita datang ke sini lalu mereka mendapat pelatihan siswa-siswi kita. Nah setelah di level madrasah sudah dilakukan langkah awal seperti itu, contohnya KSN, kita melakukan KSN tingkat madrasah. Dan ini yang sekarang sedang dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut Isra Mi'raj ya. Nah tahun ini kita mengadakan lomba ya, bekerjasama dengan OSIS, antara lain bidang-bidang lomba keagamaan yang memang akan merujuk kepada kegiatan lomba JMC. Apa aja itu? Mulai 1 ngobrol ya, berikutnya ada tafis ya, berikutnya ada MTQ ya, tilawatul Quran, berikutnya ada kaligrafi sama pidato. Bahkan pidatonya kita melombakan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan yang memang ada satu cabang di bidang keagamaan, tapi memang yang ini tidak dilombakan di kegiatan JMC, yaitu azan. Nah, karena azan juga sangat penting ya. Ketika anak-anak kita sudah punya power yang bagus, suara yang bagus, mantra yang bagus, sehingga dia bisa azan dengan nafas yang bagus, insya Allah kita bisa berdayakan pada setiap kegiatan menjelang sholat zuhur maupun sholat asar. Itu yang terjadi. Jadi kita mencoba di level tingkat madrasah dulu. Dan hasil juara-juara yang ini nanti baik juara itu akan kita coba perdalam, kita latih lagi supaya bisa kita ikutkan pada kegiatan JMC yang akan datang. Seperti itu. Ya, tentu saja yang mendorong tadi ya, sesuai yang Ibu sudah arahkan adalah satu, motivasi dari anak dulu, motivasi dari dalam dirinya sendiri dulu ya. Kalau itu sudah dimiliki, lalu ada pendampingan dari
guru-guru pendamping, ya, ada support dari lembaga, ya kan, dari kepala madrasah, dari para guru pendamping, juga ada support dari komite dan orang tua. Kalau sudah itu teamworknya terbangun, insya Allah tidak ada hal yang mustahil, ya. Kuncinya itu dulu, ya, semua stakeholder, orang tua, komite perwakilan kelas mendukung, support, dan ada minat dari dalam diri sendiri, insya Allah semua bisa dilaksanakan dan kemungkinan prestasi bisa diraih. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menjadi siswa yang baik? Ya, siswa yang berprestasi itu nggak boleh. Ya, pasti semuanya ada hambatan, ada kendala. Nah, yang pertama adalah tadi keinginan yang kuat, ya. Kalau keinginan yang kuat aja tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Contoh lagi mau pelatihan nih, jadwalnya besok nih jam 3 misalnya. Contohnya temennya ngajak pulang, dia pulang, kan ini kan nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin bisa meraih prestasi seperti itu. Jadi memang anaknya pun selain motivasi tinggi, konsisten untuk selalu belajar dan belajar, baik di sekolah yang difasilitasi oleh sekolah maupun di rumah. Harus ada keinginan kuat di rumah. Artinya bukan berarti anak tidak boleh main, tidak boleh bergaul, tetap itu kewajiban, ya. Mereka juga tetap harus ada bersilaturahmi, ya kan, dengan teman-teman, perlu refreshing dengan orang tua, mungkin setiap awal bulan jalan-jalan kemana itu namanya. Tetapi dia wajib menata jurnal dirinya sendiri kapan dia harus belajar seperti itu. Nah, kalau ini sudah terbangun dari diri si anak, insya Allah guru pendamping pun tidak akan terlalu kesulitan, ya, karena memang dari motivasi dirinya sudah terbangun kapan dia boleh main, kapan dia boleh rekreasi, kapan dia harus belajar di rumah, itu bisa. Mengapa kita harus menjadi siswa yang berprestasi? Tentu saja ini salah satunya kalian masuk sekolah, ya kan? Ya nggak mungkin orang yang belajar, ya kan? Jadi salah satu kalian masuk ke sekolah, terutama di Desa Bilangan Jakarta ini, di madrasah ini, di mana mata pelajaran pun yang kalian dapat pasti lebih banyak dari yang ada di kampus. Karena kita ada pelajaran agamanya itu mulai dari bahasa Arab, fikih, terus ya kan, nah itu tentu saja banyak sekali poin-poin positif yang kalian dapatkan. Nah, dari sekian mata pelajaran ini banyak sekali peluang-peluang yang kalian bisa gunakan untuk meningkatkan prestasi. Tentu saja untuk anak-anak yang berprestasi itu akan mudah nampaknya, terutama untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Itu pasti. Kenapa? Karena sekarang untuk mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi itu bisa menggunakan beberapa jalur. Salah satunya adalah jalur prestasi. Ketika prestasi sudah di tangan, sekolah yang akan berebut memilih kalian, ya kan? Tapi kalau kamu nggak punya prestasi, ya bukan itu banggakan. Kita mana yang kita bisa banggakan? Bukti bahwa kita bisa berhak menjadi siswa atau siswi misalnya MAN 4, nah, ya kan? Ya. MAN 13, misalnya MAN 2, mana? Ya kan, potensi kamu mana sehingga kamu bisa mendapatkan sekolah itu? Nah, salah satunya adalah prestasi. Oleh karena itu, tolong Ibu sarankan nih, tolong diniatkan bahwa semua peserta didik selain sekolah di MTs Negeri Jakarta ini untuk belajar, untuk memperoleh akhlak yang baik, ya kan, mendapatkan pembelajaran, juga harus memiliki prestasi. Ya, kalau anak yang malas-malesan meraih prestasi, sehingga yang dia dapatkan hanya standar minimal. Apa itu standar minimal? Ya nilainya KM mungkin, ya kan? Terus juga ikut belajarnya ya sekedar belajar saja,
supaya gugur kewajiban disuruh sama orang tuanya untuk sekolah, tidak bisa memberikan kebanggaan untuk orang tua, apalagi sekolah. Karena kalau kalian memiliki prestasi ya, selain sekolah bangga memiliki siswa-siswi seperti anak-anak kita ini, prestasi, orang tua pasti mereka akan merasa beruntung sekali. Di samping mereka sudah menyekolahkan anaknya mendapat ilmu sesuai levelnya, ya kan. Kalau di SMP ini MTS kita namanya SD ya, kalau kurikulum mereka itu dimiliki semua, ya kan, dan memiliki prestasi. Nah, ini kebanggaan orang tua, dan ini adalah hadiah terindah yang boleh diberikan untuk orang tua. Kenapa? Tadi yang bilang, untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi pun orang tua kalian nggak perlu pusing-pusing. Daftar di sini ditolak, daftar di sana nggak dapat, daftar di situ nggak dapat. Tapi kalau kalian punya prestasi bagus, misalnya tadi yang begini, kita nggak perlu ribet-ribet karena sekolah yang akan memiliki. Nah, seperti itu. Oke? Faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi prestasi belajar? Faktor apa saja? Ya, selalu bilang tadi yang pertama adalah motivasi diri. Motivasi dari diri sendiri dulu, keinginan dari dalam diri siswa sendiri bahwa dia harus menjadi yang terbaik. Pertama, ikhlas dulu. Ikhlas harus menjadi juara kelas, ya kan? Kenapa? Kalau udah menjadi juara kelas, itu prestasi awal udah diraih berarti. Setelah itu mengikuti lomba-lomba. Lomba apapun yang kira-kira dia berkompetensi, ikuti. Masalah nanti menang atau tidak menang itu urusan belakangan. Yang penting kamu sudah berusaha, sudah berjuang, sudah memberi kesempatan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi peserta. Nah, itu dulu harus berani, ya kan? Dan kalau mau menang juara daftar aja enggak, ikut lomba aja enggak, gimana coba mau mendapat prestasi? Hal yang tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi berusaha dulu, belajar yang maksimal, punya motivasi, punya keinginan kuat untuk meraih prestasi, maka ikutilah lomba-lomba yang ada. Sekarang itu banyak ada OSN, ada pos selanjutnya siapa, ada lomba ini, lomba itu diikuti. Gitu. Memang sih sebelum kalian mungkin bisa menjadi juara tingkat kota dengan mengajak anak tim, memang kalian memang levelnya harus dari mungkin tingkat kecamatan, diikuti ya apa? Itu aja dari situ dulu. Bukan kenapa kalau udah berlatih sering mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat KKR di lingkungan sekolah kita, baru nanti berarti kamu sudah punya pengalaman. Pengalaman itu yang paling berharga. Kamu sudah punya keberanian di situ, ya kan? Terutama tadi juga di tingkat level madrasah harus diikuti juga. Nah, kalau di tingkat level madrasah sudah diikuti, tingkat kecamatan sudah diikuti, tingkat wali kota mungkin diikuti, maka mulai kamu masuk terjun ke level tingkat kota Jakarta Timur. Menang lagi baru ikut tingkat provinsi. Dan tingkat provinsi kan nanti saingannya itu semua, ya kan? Tingkat kota, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan, kan semua itu pusat, itu lawannya itu. Kalau sudah bisa menjuarai tingkat provinsi, maka akan dilanjutkan mengikuti lomba tingkat nasional. Nah, kalau tingkat nasional ini, contohnya Mayres ya, Mayres itu kita sering banget ya ke tingkat nasional dan alhamdulillah pernah memperoleh peringkat 26 besar. Cuma memang belum meraih juara. Nah, tapi sudah masuk ke peringkat 26. Termasuk yang tingkat provinsinya juga, provinsi juga kita pernah ikut lolos, jadi memang belum memperoleh juara satu. Itu ya. Oleh karena itu, kalau sudah siap di tingkat kota, langsung masuk ke tingkat provinsi DKI Jakarta, lolos lagi, itu juara-juara terbaiknya yang akan diberikan untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Yang lawannya adalah seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Cool. Kalau udah nasional, nah tingkat target selanjutnya adalah ikut lomba tingkat internasional tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi, baik ya riset intellectual innovation, ya kan, ada yang mengikuti dengan abstrak, ya kan, ada yang ikut dengan infografis, itu silakan.
Kalian itu semua punya potensi kok. Tinggal bagaimana kalian menumbuhkan keinginan dan niat yang kuat. Gitu. Gak ada anak yang gak punya bakat. Semua anak itu Allah sudah ciptakan bakatnya masing-masing. Gitu. Tinggal kamu memahami apa bakat yang ada di tubuh kita, di diri kita. Oh saya pinternya ngaji bu, kejar, fokus ngaji. Oh saya di kaligrafi bu, oh saya maunya disilat bu. Karena yang tahu adalah diri kamu sendiri. Kalau sudah seperti itu disuruh orang tua, ada pasifitas, diikut lombakan, prestasi akan mereka. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Baik. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.